Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Linawati, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Bangkalan. Di sini saya akan menjadi supervisor, ada rekan-rekan saya, sama juga di Angkatan 9 ada Pak Mubasir dari SDN Sembilangan. ya. Yoyo Gunawan dari SDN Kemayoran 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah, kabar hari ini baik. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Alhamdulillah, saya juga baik Bapak. Baik Bapak, di sini saya sebagai supervisor, Bapak sebagai coach. Nanti Bapak akan melaksanakan coaching dengan coaching. Nah, di dalam tahapan ini ada 3 tahapan Pak. Yang pertama ada supervisi, kemudian ada supervisi, yang terakhir adalah pasca supervisi. Nah, sekarang kita akan melaksanakan supervisi terlebih dahulu ya Pak Mubasir. Baik, Ibu. Baik, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Bapak mengenai supervisi. Baik Bapak, di dalam pelaksanaan coaching ini nanti kita akan menggunakan rubrik penilaian, yaitu di mana coaching Bapak nanti akan melaksanakan alur tirta. Yang pertama tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan Bapak. Yang pertama, ketika akan Bapak mengadakan coaching, Bapak ingin mengembangkan kompetensi yang mana? Pada saat saya ingin mengembangkan kompetensi saya terhadap coach saya nanti, yaitu ada 3 hal. Ya. 1, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Yang ketiga, memberi pertanyaan yang berbobot. Baik. Nah, dari 3 kompetensi tadi yang sudah Bapak sampaikan, bagian mana yang nanti akan Bapak kembangkan dan akan saya amati ketika pelaksanaan coaching? Yang perlu Ibu amati nanti dari nilai yang saya kembangkan adalah yaitu menyimak saya mendengarkan secara penuh dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coach saya. Baik. Nah, selanjutnya Bapak, bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan nanti? Yang saya kembangkan adalah di sini ada 2 hal ya Bu ya. Itu menyimak secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas atau berbobot. Itu bertujuan untuk saya mengidentifikasi permasalahan kucing yang dihadapinya. Baik, terima kasih Bapak. Nah, apa harapan Bapak sendiri dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapan dari supervisi ini, kegiatan ini Bu ya, yaitu di mana klien saya sebagai coach ini mendapatkan solusi terbaiknya dari permasalahannya yang ada di sekolah maupun kegiatan pembelajaran terhadap muridnya. Baik, terima kasih Bapak. Kita akan langsung melaksanakan supervisi. Baik. Baik Bapak dan Ibu, kita akan melaksanakan supervisi, yaitu pelaksanaan coaching dengan alur tirta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Yoyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Mubasir. Bagaimana kabarnya Bapak Yoyo? Alhamdulillah sehat walafiat Bapak, seperti yang Bapak lihat pada kesempatan hari ini. Iya, baru kali ini Bapak Yoyo ya kita bisa bertemu dan bisa berbincang-bincang Pak Yoyo, karena sebelumnya Pak Yoyo sudah mencat saya di WhatsApp, Pak kapan bisa bertemu, bisa bercurhat-curhat lagi kan gitu tentang pembelajaran atau kegiatan belajar di sekolah gitu Bapak ya. Baru kali ini bisa kita ketemu. Iya Bapak, Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak. Bapak walaupun sibuk seperti ini, sekarang bisa meluangkan waktu untuk
mendengarkan Iya. curhatan saya Bapak. Mohon maaf Bapak, Iya, saya iya. curhatnya ke Bapak. Iya, iya Bapak. Terkait curhat nih, berarti apa yang mau diceritakan hari ini Bapak? Nah, begini Bapak, tentang keadaan pikiran saya Bapak. Jadi, saya itu sering mendapat aduan dari salah satu murid saya, cewek Pak. Irma namanya. Nah ini setiap jam istirahat, selesai jam istirahat itu mesti tangis ke saya Pak. Katanya dibully sama teman-temannya. Nah itu Pak yang menjadi kendala bagi saya. Terus dari permasalahan ini Pak, saya sempat mengklarifikasi ke si Irmanya. Nah kamu itu sampai dibully kayak gini, nggak ditemani sama teman-teman, terutama teman-teman cewekmu. Ini awalnya gimana nak? Dia cerita Pak, saya Pak berteman seperti ini, gini. Ternyata sama teman-teman sudah nggak usah temenan sama saya. Gitu Pak. Akhirnya saya solusi lagi Pak, cari solusi lagi. Saya nggak satu arah. Saya tanya ke teman-teman ceweknya yang lainnya itu, nak kenapa si Irma itu gak ditemani sama kalian? Ternyata Irma kalau berteman itu selalu mengolok-olok temannya Pak. Ya artinya sering menyebut nama orang tuanya ke anak-anak yang lain dan suka jahil Pak, mencubit. Anak itu kalau anak itu suka mencubit gitu Pak. Apakah ada teman dekatnya Irma Bapak sebagai dia itu kan biasa kalau anak itu ada teman dekatnya begitu Pak, kan pasti ada pembelaan dari temannya seperti itu biasanya. Iya Pak, sebenarnya ada ya Pak ya teman dekatnya. Cuma sekarang itu teman dekatnya itu sudah ndak anu lagi ya. Jadi anu Pak ya, jadi si Irma ini dengan kondisi seperti itu dia itu tidak mendapatkan teman dari kelompok bermainnya begitu atau kelompok belajarnya. Ya, apa yang sekiranya Bapak memiliki metode atau cara sehingga Irma tersebut tidak dibully seperti itu Pak? Iya ya Pak ya, kita harus punya mungkin kalau seperti ini, saya pertama ya saya sudah nanya ke teman-temannya ya, ke temannya juga. Mungkin semisalkan gini Pak, saya memaksakan mereka untuk selalu saling mengikat persaudaraan. Karena ini masih panjang, sekarang kelas 4 kan, masih ada kelas 5, kelas 6. Saya ingin menunjukkan rasa persaudaraan bagi teman-teman dalam satu kelas. Nah, di situ nanti ya termasuk Irma. Nah, ketika Irma bergabung dengan sisa teman-temannya yang lain, terutama teman-teman ceweknya, semisalkan saya selalu dampingi Pak. Di jam istirahat itu bagaimana reaksi Irma ketika berteman dengan teman-temannya. Terus saya ingin memberikan masukan, memberikan nasihat-nasihat. Misalkan ada hal-hal yang kurang mengenakkan kepada teman-teman yang lain. Itu bagaimana solusi ini saya bisa ini Pak ya, bisa mengembangkan agar permasalahan yang ada di kelas itu tidak seperti itu, anak-anak itu tidak saling membuli. Bully, akrab Iya. semuanya ya, satu Iya. dengan yang lain. Baik Bapak, dari tadi Bapak menyediakan langkah strategi yang dilaksanakan agar ya terjadi bully terhadap si Irma ini tidak terjadi di siswa lain kan begitu Pak ya. Iya. Karena ini Iya. kasusnya si Irma. Baik, pada saat melakukan rencana tersebut saya beri perumpamaan Bapak. Jika ada, saya berikan Bapak itu skala 1 sampai 10, berada di posisi mana kira-kira program atau perencanaan ini yang akan dilakukan? Begini Pak ya, kalau skala sebelumnya ya Pak Iya. kalau saya nilai tingkat persaudaraan anak-anak ini
bisa dikatakan 4. Oh, 4. Berarti sangat Iya, di situ karena tuh tingkat bulinya banyak, Pak. bulinya itu yang satunya nggak mau disalahkan, satunya nggak mau disalahkan. Nah, dengan saya selalu memberikan rasa kepercayaan, rasa persaudaraan ini, saya ingin mencapai di kelas 4 ini rasa persaudaraan dan tidak saling membulinya itu bisa ke 7 gitu Bapak. Mungkin kalau bisa dimaksimalkan lagi. Oh iya Bapak. Berarti ada optimis Pak ya dari posisi skala 4 sehingga Bapak punya keinginan 7 bahkan lebih gitu ya Pak. Iya. Dari metode yang Bapak terapkan sebelumnya dan mungkin ada metode lain nanti yang bisa dikembangkan untuk masalah terhadap bully si anak tersebut. Begini Bapak. Indikator apa kira-kira sehingga tadi Bapak akan menyatakan saya ingin nanti dari 4 bisa 7 dan seterusnya ya, memiliki mungkin ada indikator apa yang bisa menuju ke sana Bapak? Nah, indikator yang saya ini Pak ya untuk mencapai itu semakin besarnya optimis saya untuk mencapai 7 ke atas itu ketika saya menceritakan ke Bapak dengan cara ini Pak, dengan cara ini, tapi tetap seperti ini. Nah, ketika ini saya langsung mendapatkan itu, bagaimana saya itu untuk menciptakan kebersamaan, rasa persahabatan, rasa persaudaraan bagi anak-anak. Saya yang ingin menanamkan itu Pak. Yang menjadi rasa optimis saya untuk mencapai ke angka 7 itu. Ya baik Bapak, berarti ada keyakinan ke sana ya Bapak ya? Iya Bapak, optimis Baik. saya ke sana Bapak. Baik Bapak, ini Bapak, berarti yang akan rencananya Bapak, yang akan dilakukan dengan metode apa sehingga tingkat membuli di kelas, tingkat kekerasan apa itu seperti apa Bapak? Ini pertama Pak ya, saya ingin menanamkan persaudaraan itu, menanamkan persahabatan. Terus ini Pak, saya akan menumbuhkan rasa peduli Bapak. peduli terhadap teman yang lainnya itu Pak. Nah ini yang akan menjadi sasaran utama saya, indikator saya itu yang akan saya tanamkan kepada mereka. Tadi saya melihat Bapak mengatakan peduli. Mungkin dengan kegiatan seperti apa yang bisa menumbuhkan kepedulian itu Pak? Rencananya saya gini Pak, karena jam istirahat itu anak-anak itu kan membawa bekal ya Pak. Dari rumah itu membawa bekal. Jadi saya ingin menciptakan kepedulian, kebersamaan, persaudaraan dengan cara jam istirahat itu ada waktu tersendiri untuk makan bersama dan saling memberi gitu loh Pak. Iya. Sehingga si Irma itu nggak merasa dikucilkan, nggak merasa jadi memupuk rasa persaudaraan seperti itu Pak ya. Saya kok terbayang seperti itu ya, alhamdulillah ketika ketemu dengan Bapak ini. Baik, itu kan sudah bagian dari progres perencanaan Pak ya yang akan dilakukan. Kira-kira ada nggak yang terlibat yang membantu Bapak mungkin nanti dalam program kegiatan tersebut? Untuk yang bisa mendukung saya ini ya pertama Pak, wali murid, di mana untuk melaksanakan kegiatan makan bersama tentunya ada kesediaan dari wali murid untuk membawakan bekal itu Pak. Iya Bapak. Terus yang kedua yang saya butuhkan pengurus kelas Bapak. Pengurus kelas itu yang bagaimana bisa mengkondisikan teman-temannya itu untuk bisa makan bersama, dan fokus saya ya tetap Pak ke si Irma itu tadi. Intinya seperti luar biasa sekali Bapak. Nah baik Bapak, ini kan sebuah perencanaan yang kedepannya ya Pak ya. Baik, kira-kira kapan nih yang mau dilaksanakan ini perencanaan ini? Nah, perencanaan ini ya dalam minggu ini Pak. Saya selalu continue dalam minggu ini untuk melaksanakan ini Pak.
Jadi dalam minggu ini saya akan melaksanakan selalu makan bersama ketika jam istirahat. Nah, tentunya kesanggupan ini melalui paguyuban atau wali murid untuk kapan kesediaannya bisa membawakan anak-anak bekal itu mulai kapan gitu. Tapi harapan saya mungkin mulai besok anak-anak itu bawa bekal gitu Bapak. Ya, menarik sekali Bapak Yoyo ya yang sudah Iya. direncanakan, sangat luar biasa sekali. Terima kasih Sehingga Pak. mungkin ini menjadi solusi terbaik dari Bapak Yoyo dan muridnya tadi itu yang mungkin dikucilkan sama teman-temannya karena dibully begitu Pak ya. Iya. Sangat menarik sekali. Kalau Bapak Yoyo ingin melaksanakan minggu depan atau besoknya, berarti saya ingin mendengarkan hasil dari kegiatan ini, tingkat keberhasilannya nanti ini. Iya Gitu, Bapak. Kira-kira kapan ini bisa bertemu lagi sama Bapak Yoyo untuk menceritakan hal tersebut? Iya. Kalau saya Pak menginginkan minggu depan. Ini kan sudah ada waktu 4 atau 5 kali anak-anak itu makan bersama ya. Gitu. Nah, sebagai evaluasi dan refleksi kita, mungkin minggu depan mungkin Bapak ada waktu lagi, saya ingin menceritakan bagaimana hasil permasalahan-permasalahan Ya, ini. saya siap Bapak mendengarkan cerita nanti dari apa yang diprogramkan sama Bapak di kelasnya. Saya memang penasaran nanti dari hasilnya bagaimana kan begitu ya. Mungkin minggu depan Bapak Yoyo sudah mengasih list kepada saya untuk menceritakan tingkat keberhasilannya kan gitu Bapak ya. Iya, betul. Baik, yang penting Bapak, saya kalau ingin bertemu nanti kita bisa calling dulu Pak kapan ada waktu. Takut waktunya itu Bapak karena Iya. saya di sini sebagai kurikulum juga, Sibo juga sama guru-guru yang lain begitu Bapak. Iya. Baru kali ini bisa bertemu dengan Bapak. Intinya gini Pak, saya itu ingin karena saya menemukan ide seperti ini karena saya bertemu dengan Bapak, sharing dengan Bapak. Akhirnya saya menemukan ide seperti ini. Nah, tentunya kapanpun saya itu ingin melaporkan ke Bapak gitu. Hasil kegiatan ide yang saya temukan ini ingin saya laporkan ke Bapak. Tingkat keberhasilannya seperti apa? Iya. Ya dalam minggu depan ini ya tentunya saya akan calling Bapak dulu, buat janji dulu. Iya, betul Bapak. Gitu Pak. Kalau nggak Iya. mau buat janji ke Bapak, Ya, Pak langsung sama-sama kasihan sibuk. juga sampean, Bapak Pak. kan sama Iya. sibuk dengan murid, saya juga sibuk dengan murid juga. Terkadang saya memegang kegiatan kurikulum juga. Jadi sama-sama belum tentu ketemu kan gitu. Tapi saya usahakan Bapak untuk selalu ingin mendengar hasil dari progres tadi yang direncanakan. Siap Bapak. Baik, mungkin itu yang bisa kita bertemu dan sharing-sharing sama Bapak Yoyo hari ini. Saya akan kembalikan kepada Ibu. Ya sudah Bapak, saya ucapkan terima kasih. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Mubazir. Iya Ibu. Alhamdulillah tadi saya sudah menyimak ketika Bapak melaksanakan coaching dengan Pak Yoyo selaku coach, Bapak Iya. selaku coach Pak ya. Iya, Ibu. Jadi pasca supervisi ini ada beberapa pertanyaan lagi Pak yang ingin saya sampaikan ke Bapak. Oh, siap Ibu. Ya. Nah, bagaimana Bapak menilai ini? Bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi Pak? Yang saya dapatkan dari hasil coaching terhadap coach saya yaitu Bapak Yoyo, kompetensi yang ingin dicapai dari Bapak Yoyo tadi itu dia menceritakan siswanya yang kurang ditemani sama kelompoknya. Sehingga saya menyiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali hal seperti itu. Sehingga Bapak Yoyo itu menemukan solusi dari permasalahannya. Solusinya adalah tadi setelah saya bertanya terus dan mengidentifikasi permasalahannya, bahwa perbincangan tadi itu Bapak Yoyo itu mendapatkan solusi, dia ingin menciptakan kebersamaannya. Contohnya dia ingin membuat program
membawa bekal makan bersama sama siswanya tadi itu. Baik. Dari pertanyaan berbobot ya Pak ya. Iya. Apa yang membuat Bapak menilai demikian? Yang saya menilai demikian karena hal itu permasalahannya Bapak Yoyo. Saya hanya sebagai pendengar, sebagai coach, itu hanya mengarahkan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Saya menyimak dengan aktif sehingga Bapak Yoyo tersebut mendapatkan solusi-solusi sendiri. Nah, tinggal saya sebagai coach meyakini program apa yang diciptakan oleh Pak Yoyo, saya meyakini. Ya mungkin sehingga ya mungkin Pak Yoyo itu mungkin belum apa istilahnya belum 100% dengan keyakinan yang sudah, tapi saya sebagai coach untuk meyakini itu. Kenapa? Karena hal itu saya memberi sebuah pertanyaan berskala, yaitu skala 1 sampai 10. Nah, awalnya Bapak Yoyo itu sebelumnya menggunakan metode lain itu masih berada di skala 4 katanya, karena anggaplah kurang berhasil, bukan tidak, tapi kurang berhasil. Nah, tapi Pak Yoyo memberikan suatu penerapan atau program baru, perencanaan baru yang akan dilaksanakan nanti di minggu depannya. Nah, itu yang diharapkan dari Bapak Yoyo, anak yang dibully itu menjadi akrab gitu. Baik Bapak, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Oh, silakan Ibu. Nah, dari yang saya amati tadi ketika Bapak melaksanakan coaching, ada 2 kompetensi yang Bapak harapkan di situ, Iya, yaitu betul. mendengarkan aktif dan memberikan Memberikan pertanyaan. Bagus sekali Pak, tadi Bapak sudah mendengarkan aktif, di mana di situ coaching sangat leluasa sekali menyampaikan segala permasalahannya dan juga mencari solusi dengan beberapa pertanyaan berbobot yang sudah Bapak sampaikan tadi. Sangat bagus sekali Pak, dan ini sangat sesuai dengan alur Tirta di dalam coaching ini. Nah, baik. Selanjutnya apa rencana Bapak setelah ini? Rencananya Ibu, nanti kan Bapak Yoyo itu mau melaksanakan aksi nyatanya dalam apa yang dia diprogramkan terhadap muridnya tadi itu, yaitu membawa bekal bersama, makan bersama, sehingga terjalin kegiatan yang menjalin persaudaraan, pertemanan yang lebih erat lagi, tidak ada bully. Nah, itu yang saya dengarkan nanti dari Bapak Yoyo. Itu perencanaan yang akan saya lakukan. Satu, pasti mendengarkan kembali cerita keberhasilannya. Toh itu seumpama ada masih kurang berhasil, pasti kami akan sharing lagi, mencari solusi bersama gitu. Selanjutnya saya ingin merefleksi Pak dari kegiatan coaching tadi. Saya sangat-sangat menilai coaching Bapak ini sangat bagus sekali. Ini suatu pengalaman yang baru. Saya selaku supervisor di sini, di mana Bapak sangat akrab sekali dengan Pak Yoyo. Ya, jadi tidak ada gap. Bapak siapa, Pak Yoyo, Pak siapa, seperti itu. Nah, jadi Pak Yoyo sangat antusias untuk memberikan jawaban, kemudian memberikan solusi. Bapak juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot sekali kepada beliau, sehingga apa yang menjadi permasalahan Pak Yoyo ini bisa segera diatasi. Jadi beban Pak Yoyo yang selama ini masih dipikirkan oleh beliau segera diatasi dengan curhatnya beliau kepada Bapak. Seperti itu. Baik Bapak, ini yang terakhir nih Pak. Apa yang sudah Bapak dapatkan dari proses menceritakan ini? Ya. Yang saya dapatkan yaitu hal yang baru ini. Nah, kan setiap guru itu memiliki permasalahannya masing-masing, tingkatannya berbeda-beda. Nah, baru kali ini saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa dari Bapak Yoyo tadi, terutama bagaimana dia itu mengurangi tingkat bullying di kelasnya, sehingga dia mendapatkan memberikan program atau perencanaan seperti tadi itu ya Bu ya, seperti dia membawa bekal anak-anaknya makan bersama.
itulah yang jadi pengalaman menarik bagi saya. Dari selama ini kan biasanya anak-anak di sekolah itu membawa bekal sendiri, makan sendiri, begitu. Itulah yang menarik, yang bisa saya dapatkan dari pengalaman coaching bersama Bapak itu. Sekali lagi terima kasih Pak Mubazir Siap, sudah menjadi sama-sama, coach Ibu. bagi Pak Yoyo selaku Ya. coachi dan saya selaku supervisor. Terima kasih kesempatannya Baik. untuk bisa berbagi cerita ya untuk melaksanakan praktik coaching. Sekali Ya. lagi terima kasih Bapak. Sampai Sama-sama, ketemu Ibu. Kembali. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu. Inilah salah satu supervisi dari saya, Trinawati, CGP Angkatan 9. Bye.